Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 1,5%. Dengan total market cap sekarang mencapai 1,78 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat ya, harga Bitcoin kemarin sempat 38.200-an, tapi hari ini kembali lagi ke 39.000. Tapi tetap masih minus sebesar nyaris 2% dalam 24 jam terakhir ya. Lalu untuk Ethereum dia minus tipis 0,24% dengan harga di 2.700-an. Dan BNB dia sekarang kayaknya dari kemarin juga ya kayaknya. Kemarin kayaknya sudah di bawah 400 ya. Yang pasti pada hari ini sudah di bawah 400 yaitu di 390 USD. Dan untuk XRP dia turun lagi tipis sebesar 0,17. Cardano kembali masih di bawah $1 ya. Dan Solana dia malah ada rally ya. Dia meningkat sebesar 4,49% dan seterusnya. Jadi rata-rata masih mirip-mirip seperti kemarin ya. Cenderung sideways dengan dengan vibe yang lebih bearish begitu ya. Nah, untuk BTC kita bisa lihat dia sudah weekly close ya, dan weekly close-nya nggak bagus ya. Dengan sangat jelas dia ke-reject daerah 46 ribuan ya. Dan juga di waktu bersamaan ke-reject juga oleh Fibo support ya, harusnya menjadi support tapi malah di weekly dia malah sepertinya menjadi resisten. Dan di daily-nya ya, daily close-nya kemarin itu di 38.398 ya, alias ya kemarin berarti sudah ada jelas siapa pemenangnya ya antara support dan resisten. Nah, untuk jelasnya nanti kita akan bahas di belakang. Untuk sekarang kita akan bahas dulu mengenai newsnya. Oke, dan lagi-lagi berita dari Rusia ya, atau lebih tepatnya Ukraine Rusia lah ya. Di mana sekarang Vladimir Putin mengatakan bahwa diplomacy over Ukraine crisis must intensify. Ya, jadi usaha-usaha diplomatis untuk menyelesaikan krisis Ukraina ini harus ditingkatkan lagi. Bagusnya apa? Ya bagusnya Rusia masih sangat terbuka dengan penyelesaian diplomatis. Ya, kalau main tembak saja ya, market langsung ambruk ya. Oke, kita langsung masuk ke beritanya. Jadi Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin mengatakan diplomatic efforts ini harus ditingkatkan untuk menemukan resolusi dari Ukraine crisis. Dan ini adalah tentunya satu sinyal dari Moskow bahwa mereka sudah siap untuk mendiskus gimana untuk kesannya membatalkan perang di Eropa lagi nih. Karena kita tahu ya, terakhir kali perang besar di Eropa itu basically bukan cuma Eropa saja yang kerasa, ya, tapi seluruh dunia. Ekonomi, wah semua lah ya, yaitu Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ke-1. Dan ini dia bahas dengan Presiden Prancis, itu Emmanuel Macron ya, di minggu lalu. Dan Putin lagi-lagi menyalahkan NATO ya untuk nge-pumping modern weapons and ammunition into Ukraine. Jadi dia sangat keberatan sekali NATO ini membantu atau membackup Ukraine dalam persenjataan ya. Ya pro kontra ya, karena pasti kita tahu juga dari 2014 Ukraine memang sudah ada konflik yang terus-menerus on off dengan Rusia. Jadi ya itu kalian yang tentukan sendiri lah siapa yang benar atau salah ya. Dan lalu selanjutnya kita bisa lihat juga bahwa lagi-lagi ya yang didemand oleh Rusia itu adalah hal yang sama, yaitu adalah ya itu untuk penarikan senjata dari Eastern Europe dan juga ex-Soviet countries gitu ya. Dan yang menurut Putin lagi-lagi negara-negara barat ini belum memberikan respon yang konkret gitu terhadap demand dia untuk ya itu penarikan persenjataan dari daerah-daerah bekas Soviet dan Eastern Europe gitu ya. Dan lalu selanjutnya kita bisa juga ya tapi di waktu bersamaan Rusia juga ya bisa dibilang flexing juga ya. Dia menjalankan military drills di dekat border Ukraina juga, menunjukkan ya mereka punya the military power gitu buat invade. Jadi ya ini seperti ya saling ngebluff gitu, saling ngebluff. Nah, tapi permasalahannya saling ngebluff ini kalau sampai terjadi konflik, terjadi benar-benar penembakan, udah itu benar-benar langsung invasi ya, which is bad gitu. Dan kita tahu juga bahkan technically speaking sudah ada tembak menembak walaupun bukan dari Rusia ya, tapi dari separatis Ukraina yang pro Rusia. Dan tentunya itu juga menyebabkan ya tensi yang semakin meningkat juga yang bisa sampai full invasion. Dan maka dari itu presiden dari Ukraina meminta untuk terjadinya gencatan senjata antara ya separatis itu dengan Ukraina ya. Nah, lalu kita bisa juga
NATO juga mengestimasi ada 30.000 pasukan Rusia di Belarus ya dengan total 150.000 yang kita tahu sebelumnya kita pernah bahas ya di seluruh border Ukraina dengan Rusia gitu. Dan ini juga ada top European Union official yang bernama Charles Michel yang mengatakan bahwa the big question remains ya, does Kremlin want a dialogue? Nah, menurut gua pribadi sih ini harusnya udah kejawab ya. Karena memang Putin dari Desember lalu sudah cukup jelas dia ingin menyelesaikan secara diplomatis gitu loh. Dia bilang dia punya demand ya, ini bisa bisa diterima atau tidak. Dan kalau gue pribadi melihat malah yang sedikit maju mundur buat mau membahas itu lebih ke negara-negara barat gitu ya. Karena dari awal Putin sudah jelasin dia mau apa. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya harusnya ya udah tinggal ketemu aja. Tinggal mereka mau atau nggak tarik gitu ya. Dan ini juga ada satu conversation yang lumayan panjang ya, 105 menit antara Macron dengan Putin ya. Jadi ya baik lagi intinya adalah mereka lebih favor dua-duanya mereka lebih favor diplomatic solution untuk krisis ini ya. Jadi bahkan sampai Rusia pun merasa bahwa ya lebih baik kita selesaikan secara diplomatis. Dan juga ini akan ada pertemuan lagi selanjutnya dari French Foreign Minister yaitu Jean-Yves Le Drian ya dengan Russian counterparts-nya yaitu Sergei Lavrov ya. Nah, itu juga akan bertemu lagi dalam beberapa hari ke depan. Semoga saja pertemuan ini bisa membuahkan hasil dan konflik ini bisa selesai dan market bisa kembali lagi meningkat ya. Oke, dan kita balik lagi ke chartnya ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, Bitcoin breakdown ya, alias yang menang resisten. Dan kalau buat kalian yang sudah ngikutin DCWT gua dalam beberapa hari terakhir, berarti lo tahu resisten apa yang menang, yaitu adalah MA200 di 4 hourly chart ya. Setelah berapa banyak candles nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah 10 candles dia bertarung COD ya, cash or duel nih antara MA200 dengan Fibonacci di sini yaitu 61,8% ya. Itu akhirnya drop juga dan yang menang ternyata resisten gitu ya. Dan untuk hari ini ya, mungkin ada beberapa yang wah tapi bro lihat tuh naik lagi udah 39. Yes ya. Benar ada naik lagi. Tetapi di waktu bersamaan kita harus lihat juga di 4 hourly chart ya, MA20 sudah death cross ya dengan MA200 dan 20-nya sudah semakin dekat ya. Jadi boleh nggak kita lebih optimis? Ya boleh aja sih ya, boleh. Tetapi di waktu bersamaan kita harus realistik juga bahwa MA20 sudah semakin dekat. Jadi janganlah sampai kalian nekat beli candle seperti ini ya. Tunggulah sampai terjadi konfirmasi. Minimal apa ya? Minimal kalau sampai dia bisa mengalahkan 20 dan 200 lagi di 4 hourly chart gitu. Kalau dia masih belum bisa mengalahkan dua resisten ini, lupakanlah dulu beli ya. Kalau gue pribadi menyarankan jangan dulu kalian tambah posisi ya. Boleh optimis tapi harus berdasarkan data optimisnya ya. Jadi untuk dalam kondisi sekarang di daily-nya otomatis ya ini belum ada jelas juga support di mana. Jadi ya jangan dulu averaging. Di 4 hourly-nya buat yang lebih agresif tentunya ya. Ya boleh tapi harus tunggu sampai terjadi konfirmasi dia mengalahkan MA20 dan 200 ya. Dan balik lagi ke range di daerah sini ya, di daerah kalau bisa di atas 40 ribuan gitu. Karena kalau sudah seperti ini ya dan dia mulai terpukul 20 dan membuat lower low ya kita tahu apa yang terjadi lagi ya. Kalau ya harusnya kalian masih ingat apa yang terjadi di daerah sini dulu ya. Saat satu aset terus-terusan membuat lower low, lower high, lower low, lower high ya akan turun terus begitu ya. Jadi for now bersabarlah, lihat dulu apakah dia bisa menaklukkan lagi dua resisten ini atau tidak. Kalau belum bisa, ya jangan dipaksain beli. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC. Dan mumpung kita baru mulai, sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama ya, bukan financial advice. Yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Dan sekali lagi, tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk charting. Oke, dan AVAX sayang sekali ya setelah beberapa hari ya menunjukkan perlawanan yang luar biasa terhadap ya markets yang tidak jelas ini, akhirnya jebol juga. Ya, jadi kita bisa lihat AVAX kemarin ya daily close-nya ya nggak bagus, ya nggak bagus. Kenapa? Karena dua hal sekaligus langsung terjadi. Yang pertama adalah dua support MA50 dan 20 ya. MA50 sudah dua kali menjadi support yang cukup baik.
tetapi tertembus bersamaan dengan ya momentum yang lumayan ya. Candlenya ya lumayan bearish ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah dia membuat lower low. Walaupun ya ada yang argue, tapi bang tipis. Ya sih, ya tipis. Tetapi technically dia membuat lower low. Gitu. Jadi lumayan bikin deg-degan jujurnya ya. Nah, tapi untungnya untuk AVAX dia masih memiliki MA 200 di daily begitu. Jadi ya masih ada kemungkinan nih. Ya kita berharap BTC nggak ngambek lagi ya dan dia mulai mulai bisa rally lagi naik ke 40.000. Menurut gua bisa selamat untuk AVAX ya karena masih ada pertahanan MA 200. Dan kalau di 4 hourly chart-nya kita bisa lihat yang menjadi support adalah MA 200. Lagi-lagi MA 200. Mirip seperti di tanggal ya waktu lagi Valentine nih ya, tanggal 14 Februari. Di mana dia rally di sini ya. Itu di ya lagi-lagi itu rally-nya disponsori oleh Bitcoin waktu itu ya. 14.15 kan Bitcoin ngepump waktu itu. Nah, semoga saja ada pengulangan lagi ya. Dan for now 200 kayaknya lumayan kuat ya, kayaknya lumayan kuat. Jadi buat yang agresif sebenarnya harusnya kemarin-kemarin sih ya udah mulai pasang di daerah 200. Tapi ya baik lagi kita nggak nyangka dia bakal tembusnya dengan lumayan dalam juga seperti ini ya. Jadi untuk AVAX sih ya boleh nggak averaging? Boleh aja ya, tapi satu gue ingetin jangan besar-besar pelurunya ya. Kesannya kalau biasanya sejuta gitu ya, ya lu kurangin lah mungkin jadi cuma 500.000, 400.000, lebih kecil ya. Karena potensi downside-nya masih lebih besar lagi ya. Bitcoin masih ada kemungkinan bisa ya bermain skenario kedua yaitu double bottom ya. Nah, kalau seperti itu berarti ya EMA 200 bisa tembus tentunya ya. Jadi buat kalian yang pertama, lebih agresif, dan kedua, ya siap dengan peluru yang lebih kecil, bisa saja pertimbangkan untuk beli di EMA 200 di daily, gitu. Dan untuk di 4 hourly, jujurnya gue nggak saranin sih ya, tapi ya terserah lu lah. Tapi lu tahu, intinya supportnya sekarang di 200 di 4 hourly chart, lu yang putusin sendiri, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya. Dan weekly close-nya ya, weekly close-nya AVAX menyeramkan ya. 2 tusuk gigi ya. Sayangnya tusuk giginya ke atas. Artinya apa? Yang menang sellers. Dan kalau seperti ini, ya ini menunjukkan kelemahan dari buyers di AVAX dalam 2 minggu terakhir ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX dan gua harap ya 200 bisa bertahan di daily. Oke, dan untuk Matic sangat disayangkan sekali ya dia sudah sekarang confirm memecah pola ya. Pola bullish dia sudah terpecah ya. Higher low di sini sudah ya kita bisa lihat ya, close-nya di bawah dari higher low di sini. Artinya reset lagi. Ya, jadi sekarang baik lagi seperti yang kita bilang ya, yang menjadi main apa ya, main supportnya adalah di sini yaitu $1,5 ya. Dan kita bisa lihat kurang lebih terpantul di daerah situ. Nah, jadi harapan kita sekarang adalah semoga saja ini cukup kuat. Itu cukup kuat. Walaupun jujur cukup menyeramkan, ada potensi bisa seperti ini ya. Ini bisa bertahan, reject dan boom turun lagi. Itu sering banget terjadi ya. Dan ya semoga saja pada saat ini tidak terjadi pada Matic. Ya, tapi baik lagi kita harus selalu siap dengan potensi seperti itu. Nah, tentunya potensi dia reject 200 dan 20 ini sangat besar apabila kalau BTC ya seperti sekarang. Gitu apalagi kalau sampai BTC ke 30.000. Kalau BTC ke 30.000 menurut gua probabilitasnya sangat besar sekali Matic akan menjumpai MA50 di weekly which is di $1.41 gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Matic seperti itu ya, quite simple dan kita sekali lagi ya, weekly close-nya jelek ya. Jelek banget kalau mau ngomong ya. Ya baik lagi ya, ini semua 2 minggu terakhir ini memang banyak yang apa ya, banyak posisi yang cukup buat enek pasti ya, karena pasti ada yang nyangkut di daerah atas-atas sini ya, pasti ada yang nyangkut di daerah atas-atas sini. Karena ya sebenarnya make sense sih ya, karena bisa aja averaging di daerah 200 gitu. Nah, yang nggak bener tuh kalau sampai lu nyangkut di daerah sini nih. Nah, berarti kalau lu nyangkut di daerah sini artinya daerah FOMO. Tapi kalau nyangkut daerah sini 200-an, 20 masih oke ya, karena lu masih tidak memecahkan SOP lu yaitu beli di support ya. Jadi untuk Matic wait and see, kita lihat juga BTC, kalau BTC bisa rally lagi, apalagi miraculously dia bisa sampai ke 50.000, ya Matic menurut gua akan selamat. Tapi kalau BTC malah masuk ke skenario kedua kita, yaitu bikin double bottom ke 30.000, ya siap-siap ya, MA50 weekly bahkan mungkin bisa ketembus. Oke, dan sekarang kita masuk ke FTM. Dan kita bisa lihat dengan jelas FTM jebol ya. MA200-nya jebol.
Kemarin ya pada tanggal 19 Februari sempat retest dan cukup oke, cukup mantul, tetapi sekarang kita bisa lihat besoknya langsung turun. Nah, ini sekali lagi ya, altcoin cenderung lebih drop dibandingkan dengan BTC ya secara overall tentunya ya. Kenapa? Ya karena seperti yang kita bilang sebelumnya. Aset dengan market cap yang lebih besar, kecenderungannya akan lebih sulit untuk naik dan turun, lebih tidak volatile gitu simpelnya. Aset yang lebih kecil market capnya maka akan lebih gampang untuk naik dan turun gitu. Oke, jadi untuk Phantom kita bisa lihat yang pertama dia tembus EMA 200 dan yang kedua hal yang unik adalah dia langsung retest $1.67. Dimana kita tahu ini adalah struktur yang cukup penting ya karena kita bisa lihat di sini ini adalah struktur all time high dia di tahun 2021 tepatnya sekitar September gitu ya. Nah, jadi semoga saja FTM bisa menemukan support di daerah sini. Karena kalau kita lihat sekarangnya di sini technically sih nanti akan ada Bollinger Band juga. Ya, semoga saja dengan confluence dua support ini bisa mempertahankan harga FTM gitu. Nah, tapi tentunya baik lagi ya, kita harus tetap lihat juga BTC ya. Kalau BTC bisa ya bisa di-cover, ya FTM juga menurut gue bisa kembali lagi reclaim 200. Tapi kalau BTC-nya ya mogok gitu kesannya ya, apalagi kalau sampai ke 30.000, ya sulit lah untuk FTM bisa merisis MA 200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan weekly close-nya juga sama ya, bisa dibilang semua weekly close-nya jelek. Tapi kalau untuk Phantom lumayan ekstra ya jeleknya. Kalau yang lain-lain rata-rata ke-rejectin 20, ini dia ke-reject oleh $1.95 which is itu adalah tadinya support ya, tadinya support struktur tetapi berubah menjadi resisten struktur. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Phantom, gue pribadi belum dalam kondisi seperti ini lebih baik kita wait and see ya, karena semua support rata-rata udah kejebol. Paling di weekly pun ya EMA 50-nya belum keluar ya. Jadi untuk sekarang lebih baik kita bersabar dulu aja. Tunggu sampai minimal dia bisa reclaim lagi MA 200 baru kita pertimbangkan untuk tambah posisi lagi di Phantom. Oke, dan selanjutnya Polkadot dan tambah bearish lagi ya, lagi-lagi dia membuat lower low untuk Polkadot. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa Polkadot ini secara TA not looking good at all. Secara fundamental basically nggak banyak berubah lah ya, masih terus berjalan. Parachain juga terus masih berjalan. Jadi sebenarnya secara fundamental nggak ada masalah. Tapi baik lagi ya, nggak selalu fundamental nggak ada masalah tuh harga jadi bagus juga ya. Kadang-kadang harga bisa terus turun aja ya, karena demand ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya kalau fundamentalnya bagus sih ya tenang-tenang aja. Kalau gue pribadi seperti itu. Panik tuh kalau lu beli koin nggak jelas, token nggak jelas, dan turun terus. Nah, itu panik boleh ya. Nah, lalu selanjutnya untuk Polkadot gimana nih? Ya kalau gue pribadi, gue nggak akan tambah lagi posisi dulu Polkadot sampai minimal ya. Yang pertama, dia bisa menaklukkan EMA 20 dulu. Itu baru gue pertimbangkan ya, belum gue beli ya. Lalu kalau dia sudah berhasil menaklukkan, dia bisa nggak konfirmasi bahwa 20 menjadi support. Kalau nggak bisa, ya alias seperti di sini nih. Dia taklukkan tapi nggak bisa konfirmasi, ujung-ujungnya jebol lagi. Gitu. Nah kalau belum terjadi konfirmasi, gue pribadi nggak akan tambah posisi dulu. Dan yang kedua, bisa juga kalau terus-terusan membuat lower low dan lower high ya, dimana kita bisa lihat dia selama ini terus begitu ya. Di sini high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini ya, lower low-nya. Jadi ya terus-terusan gitu. Selama masih polanya seperti ini, gue pribadi akan lihat lebih makro dan kemungkinan besar ya gue akan tambah lagi posisi apabila dia kena $10.89. Kenapa bisa di situ? Karena ya itu, ya ada kemungkinan dia double bottom sama seperti BTC. Kalau BTC double bottom di 30.000, Polkadot double bottomnya di 10.000 ya. Kita bisa lihat secara TA di makronya mirip ya, mirip. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan ya gue pribadi sih ya bersabar dulu. Jangan dipaksain kita beli di daerah-daerah yang masih belum terjadi konfirmasi. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom. Untuk Atom, technically tembus. Tetapi di waktu bersamaan tembusnya nggak parah. Jadi ada kemungkinan masih bisa melakukan movement waktu di tanggal 13 sampai 14 Februari. Ya, dan bahkan sekarang kita bisa lihat dia juga mulai retest lagi tembus ke atas. Ya, jadi masih ada harapan kalau untuk untuk Atom masih ada harapan ya. Jadi tentunya dalam 20 jam lagi ini sangat menentukan. Bisa nggak dia close lagi di atas dari $26 lebih 61 sen. Itu kalau bisa, that's really good. Ya.
Nah, tapi overall jangan lupa bahwa dia secara polanya masih terus membuat lower high, dan lower high. Kalau lower low, ya technically iya sih, tapi tipis. Jadi kalau tipis kadang-kadang lebih masuknya ke nggak valid gitu ya. Tapi ya baik lagi, lower high terus itu juga nggak bagus. Itu menunjukkan bahwa momentumnya lebih cenderung ke bearish. Jadi pair untuk Atom sekarang adalah yang pertama reclaim lagi $26.73 sebagai support ya. Kalau dia sudah bisa reclaim lagi ya, dan yang paling penting adalah dia konfirmasi mantul di situ lagi ya. Kalau dia cuma reclaim tapi nggak konfirmasi, biasanya bisa jebol lagi ya. Jadi untuk Atom itu harus kita lihat apakah dia bisa close yang pertama. Close daily di atas $26 lebih 61 sen. Dan yang kedua adalah apakah dia bisa konfirmasi bahwa ini adalah daerah support lagi. Gitu. Karena terakhir masih ketembus ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, dan weekly close-nya sama seperti yang lain ya, jelek ya, jelek. Rata-rata ketahan 20, kalau ini bukan cuma ketahan 20 ya. Ya, pokoknya not looking good lah untuk sekarang untuk Cosmos secara di weekly-nya. Tapi di daily-nya masih ada kemungkinan selamat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, dan seperti yang lain juga ya, gue kurang lebih sekarang tidak menyarankan kita untuk tambah posisi dulu di Atom dan beberapa alts yang lain, karena kecenderungannya support-supportnya semua udah ketembus. Oke, dan sekarang masuk ke Luna. Untuk Luna kemarin ketembus ya, tetapi berita baiknya apa? Walaupun ketembus, tapi pola candle-nya kita bisa lihat dia ada resist ya. Dia ke-resist oleh ya mungkin Bollinger Band di sini ya. Tapi yang penting adalah buyers masih tetap enggan untuk membiarkan harga Luna ambruk gitu. Dia masih mempertahankan ya, masih ada buying pressure lah gitu kesannya. Dan itu pun sekarang berlanjut ke hari ini ya, di mana sekarang dia malah berusaha untuk mereclaim lagi EMA 200. Jadi kondisinya cukup mirip-mirip seperti Atom, tapi kalau Atom lebih ke struktur, kalau Luna dia ke EMA 200 begitu ya. Jadi dalam 20 jam lagi kita lihat apakah Luna bisa kembali lagi mereclaim EMA 200 sebagai support atau tidak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan tentunya dalam kondisi seperti ini tidak gue saranin untuk kita tambah posisi dulu, karena ya dia sedang berusaha nih, sedang lagi berjuang bisa mempertahankan atau tidak gitu. Nah kalau sedang dalam kondisi galau seperti itu, ya jangan dipaksain beli gitu ya. Jadi kadang-kadang apa, the best thing to do sometimes is nothing gitu ya, wait and see ya. Jadi untuk Luna kurang lebih seperti itu. Dan untuk weekly close-nya ya sama ya, kurang lebih sama yang lain juga, not that good ya, sama-sama ketahan MA20-an. Ya, bahkan kalau dia sampai nggak retest ya, nyaris retest MA20 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.